semua orang sih emang punya beban dan tanggung jawabnya masing-masing sih. Betul. Pasti ada kalanya berat, ada kalanya juga lagi nggak berat, ya bisa-bisa aja. Makanya gitu. gue bingung, kalau misalkan gue ke restoran misalnya gitu ya, terus gue lagi makan serius, terus tiba-tiba datang ibu-ibu, kok nggak lucu? Akhirnya gue makan sendok kena mata, gue tawa dia. Masa gue harus gitu? Iya dong. Iya benar. Sekarang tukang beca di rumahnya juga nggak ngebeca, ya kan? Polisi nggak nilang istrinya di rumah juga. Masa gue pelawak harus ngelawak setiap saat? Iya benar juga. Tapi itu beban. Selamat datang di rumah baru aku, Lollipop Love Light Podcast, tempatnya berbagi cinta dan kebahagiaan. Nah, balik lagi kan sama Teh Kitty, akhirnya bisa ketemu lagi sama teman-teman di sini. Dan buat kalian juga yang belum tahu Lollipop, kenapa sih namanya Lollipop? Karena di sini itu kita akan ngebahas manis, asam, bahkan pahitnya soal cinta, kehidupan, dan kita bisa menemukan kebahagiaan versi diri kita sendiri. Oke, jadi Lollipop ini bakal jadi ruang kita buat ngobrolin semuanya dengan hangat, dewasa, tapi hasil tetap seru dan apa adanya. Nah, kali ini kita kedatangan sosok komedian, aktor, sekaligus musisi yang udah melalang buana. Terkenal, pokoknya semuanya deh yang udah top banget di dunia hiburan. Dikenal dengan gaya lawaknya yang khas dan penuh kejutan. Siapa lagi kalau bukan Kang Sule. Kenapa tuh? Halo. Halo. Oke, hari ini tuh kita bakal ngobrol ya sama Kang Sule, cerita perjalanan hidup, terus dunia hiburan juga, terus sampai sisi personalnya juga soal cinta dan keluarga yang jarang banget dibahas. Yeah. Oke, Kang? Iya. Oke. Iya. Gimana sehat, Sepertinya Kang? banyak banget juga yang bahas ya. Akun-akun bodong. Padahal kan mereka tidak tahu kebenarannya. Iya, betul. Gimana kabarnya, Kang? Kabar alhamdulillah sehat, tapi Alhamdulillah lagi sehat. pemulihan ini. Kenapa kemarin sakit ya? Sakit 1 bulan kemarin. Masa sih? Kok aku nggak tahu? Gejala tipes, anemia, asam urat. Lah, komplikasi. Penyakit orang tua lah. Oh, udah tua ya sekarang ya? Karena kan saya musisi, jadinya kompilasi lah penyakit. Oh iya, musisi kompilasi ya. Lucu ya, emang cocok banget sih Kang jadi penyanyi. Nah, gimana Kang Sule? Banyak orang yang bilang ya, kan tadi ngelawak, iya. Terus sepertinya tuh kayaknya happy terus gitu hidupnya. Tapi benar nggak sih kayak omongan orang di luar tuh katanya kalau misalkan pelawak mah nggak pernah ada sedihnya. Stres, Pak. Hah? Stres betulnya. Stres juga? Oh iyalah. Apa tuh yang biasa bikin stres? Ya bikin stres itu ya kita memikirkan bagaimana caranya kita membuat orang tertawa. Karena orang tertawa itu sulit. Bikin orang tertawa tuh sulit. Oh iyalah, susah lah. Masa sih coba bikin aku ketawa Kang? Nah kan susah kan? Susah. Iya makanya. Gitu aja udah bikin ketawa gitu ya. Emang beda ya. Oke. Terus? Jadi tidak apa yang dibayangkan oleh mereka yang bareng sama kita tuh selalu happy, ya kan? Kita bisa menghibur masyarakat, tapi kita tidak bisa menghibur sendiri. Ketika kita nggak bisa lah, mau nggak mau tetap ada kalanya kita sedih, ada kalanya kita emosi, ada kalanya kita bahagia, happy dan yang lain-lain ya. Orang lain tidak bisa menghibur kita juga. Orang lain tidak bisa menghibur kita. Nah, terus lantas Akang sebagai komedian kan biasanya menghibur orang. Untuk diri Akang sendiri, jadi sebenarnya hidupnya bahagia apa enggak sih? Kalau bahagia tergantung sih. Apa yang mau dibikin kita bahagia? Apa yang mau dibikin kita bahagia? Loh iya, kalau misalkan kita mendapat musibah, menurut gua happy ya happy. Iya dong. Tapi kalau musibahnya nggak bikin happy? Taruh dulu waktu kasusnya sama mamanya Iki waktu itu ya kan. Posisi kan udah rame gitu dan gua harus setiap hari harus menghibur orang tertawa, bayangin. Nggak kebayang? Nah itu makanya berat, jadi gua tuh berat. Oke, semua orang sih emang punya beban dan tanggung jawabnya masing-masing sih. Betul. Pasti ada kalanya berat, ada kalanya juga lagi nggak berat, ya bisa-bisa aja. Makanya gitu. gue bingung, kalau misalkan gue ke restoran misalnya gitu ya, terus gue lagi makan serius, terus tiba-tiba datang ibu-ibu, kok nggak lucu? Masa gue harus lucu terus? Akhirnya gue makan sendok kena mata, gue tawa dia. Masa gue harus gitu? Iya dong. Iya benar. Sekarang tukang beca di rumahnya juga nggak ngebeca, ya kan? Polisi nggak nilang istrinya di rumah juga. Masa gue pelawak harus ngelawak setiap saat? Iya benar juga. Tapi itu beban. Gue kemana-mana harus lucu. Loh, kok nggak lucu? Lucu dong, gitu kan? Kayak gitu. Ya tapi kan orang kan taunya emang Akang pelawak. Jadi tanpa harus ngelucu juga Akang udah bikin lucu sebenarnya. Iya, tapi banyak orang yang menuntut hal itu. Jadi setiap ketemu tuh, gue harus menyiapkan beberapa punchline untuk mereka. Bayangin, tanpa bayaran. Tanpa bayaran. Nah ini mah nyindir kayaknya deh. Tanpa bayaran ya begitu loh. Enggak, maksudnya itu sebagian humornya seperti itulah gitu. Jadi gue tuh harus ceria terus, harus happy terus. Gue diam dikit aja udah.
upload di Facebook udah, komen udah macam-macam. Oh, komen udah macam-macam ya. Beda halnya kalau Akang Dian tuh dapat duit gitu ya. Kok nggak lucu ya? Wah, kok sombong ya? Kok macam-macam? Iya kan sih gitu. emang. Tapi kan biarin aja Kang orang kecewa Kang. Karena kita kan emang nggak bisa ngendaliin apa yang orang tidak bisa kita kendalikan. Iya itu. Tapi kalau dibilang suka dukanya sebagai pelawak ya itu berat. Sebenarnya. Berat ya. Jadi beban lah ya. Pasti ada bebannya juga ya. Karena emang dituntut untuk tetap dan harus lucu tadi. Iyalah, harus menyiapkan peluru. Sama kayak tentara. Oh oke. Iya. Kapan harus tembak? Ya, kapan harus tembak, kapan harus menyiapkan peluru, kan gitu. Tapi kita kan bukan tentara. Iya benar-benar. Yang nggak punya peluru dan yang kita nyari peluru. Kalau tentara udah ada pelurunya. Ada. Gitu, tetap berat pelawak. Iya. Oke. Nah, aku mau langsung nanya nih sama Kang ya. Bener nggak sih kalau orang yang selalu bikin orang ketawa justru sering nyimpen banyak cerita pahit katanya di balik senyumannya itu, Kak? Apa yang pahit apa ya? Hidup mungkin? Kalau gue prinsip gini, setiap perjalanan yang gue jalani, kalau menurut mereka pahit, gue bikin manis. Asik. Gitu. Karena kalau kita terlalu dalam hal itu, ya kita akan sedih terus. Karena hidup itu pasangan. Ketika kita sedih, ya jangan berlarut kesedihan. Kita bikin happy aja. Di bawah santai aja. Di bawah santai. Iya, karena kan semua orang juga kalau kita, aduh gue pahit terus banyak mengeluh dan banyak misalkan nggak ada job atau apapun. Aduh gimana ya, tanpa usaha ya buat apa? Benar. Gitu. Jadi kalau menurut gua, apa yang pahit di dalam hidup gua apa ya? Yang pahit dalam hidup gua tuh ketika sakit, gua minum pil pahit. Iya, itu obat Kang beda ya. Gitu. Aduh, emang lucu ya ngomongnya ada aja jawabannya. Oke, Kang Sule itu dikenal selalu bisa bikin orang ketawa, benar. Tapi sebenarnya di balik senyum itu ada nggak sih momen paling berat yang mungkin bikin Akang itu harus belajar lebih dalam lagi tentang arti hidup dan cinta? Oh, iya betul. Mungkin tentang cinta ya kalau gua. Artinya banyak belajar dari pengalaman lah. Karena gue kan nikah muda, ya kan, umur 19 tahun gue udah menikah, pacaran sama Mama Iki mantan gue 1 tahun lah, habis itu nikah dengan umur yang muda gitu, terus banyak perselisihan yang macem-macem lah gitu. Jadi ya gue dewasa di jalan lah gitu. Jadi banyak hal cara nge-treat perempuan, bagaimana caranya gue biar perempuan itu nggak marah gitu, bagaimana gue bisa meredam emosi gitu, bagaimana gue bisa membahagiakan mereka. Gimana caranya biar bikin perempuan gak marah tuh Kang? Ala Kang Sule. Kalau menurut gue sih kita punya cara ya. Kalau perempuan marah, kalau kita bentak pasti akan makin marah. Tapi diamin sebentar lalu tanya. Kalau ditanya kamu kenapa? Pasti perempuan jawabnya nggak kenapa-kenapa. Dan itu jangan sampai cuma 1 kali. Perempuan tuh pengen dikejar. Nah itulah perjalanan pengalaman gue dari zaman dulu. Gue kalau misalkan udah lihat gitu, males banget, guanya yang pergi kan gitu, ya kan? Tapi banyak pelajaran. Oh ya, ketika gua nanti dapat pasangan, gua harus menghilangkan hal-hal yang negatif itu. Gitu. Iya. Yang terakhir kemarin bedanya sama berapa tahun Kang selisihnya? Yang mana? Yang terakhir. Terakhir. Emang udah berapa kali sih? Gua baru 2 kali. Oh iya maksudnya yang terakhir. Yang terakhir yang seumuran sama aku, yang seumuran sama aku itu loh. Mamanya Ajam. Iya, beda berapa tahun sih emang? Beda berapa tahun? Dia 92. Ya Allah beda setahun. 16 tahun bedanya. Buset, seumuran sama aku dong. Ya itu sebagian dari perjalanan lah kalau itu. Iya. Mungkin treatmentnya beda caranya juga. Mamanya Iki kan 21 tahun. Banyak memori-memori yang kita dari nol gitu. Terus banyak hal yang aduh, iya ya gua salah gitu. Oh ya dia salah gitu. Ya banyak lah. Banyak hal. Karena kalau menurut gua pernah baca salah satu tulisannya. Laki-laki itu adalah manusia yang paling unik dan manusia yang paling luar biasa menurut gua. Kenapa tuh? Karena hidup laki-laki itu adalah tentang tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Tapi ketika hidupnya tentang salah dan disalahkan. Tepuk tangan Kang Sule. Ya? Dan itu tidak akan disadari oleh perempuan ketika laki-laki itu meninggal, baru sadar. Berat. Tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Iya gitu. Kita tuh berkutat dengan ego dan gengsi. Iya. Enggak, aku nggak ego Hati-hati, kamu manusia loh. Iya benar. Saya lupa saya masih manusia. Oke. Kalau ingat masa lalu nih, Kang Sule kan pernah ngalamin hidup yang sederhana, pernah jadi tukang jualan lah. Sudah, apapun saya sudah.
tukang becak pernah, tukang delman pernah, jadi kernet pernah, jadi supir angkot pernah, guru honorer pernah, dagang apalagi. Terus pernah ketika ada jalan bolong gitu ya kan? Terus apa itu? Ya biar jalan nggak bolong terus kita canceling, gue pernah. Apa sih? Yang suka di jalan-jalan gitu? Iya di jalan-jalan gitu. Kalau jalan rusak gitu terus kita nyari batu bata, terus kita canceling gitu. Ngalamin pernah. Iya, yang orang ngasih-ngasih terus akan bikin jalannya bener lagi gitu. Ngalamin pernah beli orang sekumpulan pemuda itu dia beli minuman, gue yang beli minumannya. Oh bisa? Dapat untung gue 50 perak. Terus ketika itu gue botolnya gue kumpulin, terus dijual, gue dapat untung juga, kan gitu. Ketika dia mabok muntah gue pijitin, dapat juga 50. Apa orang muntah aja langsung dipijitin dan dapat duit juga tuh? Gue tuh dari SD tuh udah pekerja keras gitu, gitu. Udah dagang dari kelas 3 SD gue udah dagang. Dagang naon? Apapun gue dagangin, permen karet, es, jagung. Oh iya makanya. Apapun yang ada di warung gue dagangin udah. Oke. Sampai ada. Affiliate. Ya kalau sekarang affiliate lah. Kalau dulu ada salah satu rumah, dulu waktu itu tahun 80-an atau 89-an lah, gua waktu itu kelas 5 lah. Di situ tuh belum ada yang punya kulkas. Oke. Nah, si Ade ini dia punya kulkas. Nah, gua sering main kan ke situ. Ade ini ada kulkas dipakai apa? Ya buat es aja buat sehari-hari gitu. Mendingan bikin es bisa dijual. Ya siapa yang jualin? Gua bilang. Akhirnya bikin yang es kacang gitu. Gua yang dagangin gitu. Sampai sekarang rumahnya jadi milik gua tuh, gua beli. Di mana eta? Di Cimahi. Gitu. Masih ada orangnya Dede? Masih ada. Oke. Suaminya udah meninggal. Berarti udah pahit kehidupan udah. Wah, pokoknya mah udah welah pokoknya mah kan. Jadi udah ngerasain lah gitu pahitnya lah. Iya sih. Terus momen apa yang paling Akang inget dan selalu bikin Akang tuh jadi rendah hati? Ya itu, maksudnya kita bukan siapa-siapa, jadi siapa-siapa, ya pasti akan jadi bukan siapa-siapa lagi. Itu kan gitu. Coba diulang. Kita bukan siapa-siapa, jadi siapa-siapa, dan bukan siapa-siapa lagi. Benar. Hidup kita tuh kayak resleting, naik turun. Kadang naik, kadang turun, kadang kejepit. Ya bener dong. Kadang kejepit kita kan. Ya elah sakit dong kan. Iya makanya, ya kan gitu. Iya benar sih. Jadi apa yang mau kita tinggiin gitu. Makanya gue nggak pernah naik pohon. Naiknya apa dong? Nah, kalau udah tinggi kan takut sombong. Nggak pernah naik pohon ya, aku juga nggak pernah naik pohon sih. Iya, oh gitu. Namanya kan Kang Sule, apalagi Kang Sule. Tuh aku mah gak ada apa-apanya, Kang bisa dibilang senior. Kang Sule mah udah pernah ngerasain pahit hidupnya. Tadi dibilangin udah jadi tukang jualan segala macam. Gue juga pernah kan jadi penyanyi. Iya. Ya apa sih kalau di kampung mah Kang? Nah sih karena teh aduh juga lupa skip. Ya di calling lah yang dibayar jam 9 sampai jam 4 sore, dibayar cuma nasi kotak doang. Terus nyanyi panggung ke panggung juga kayak gitu. Itu proses pasti lah. Ngalamin lah. Pasti ngalamin karena Iya. emang bukan dari siapa-siapa kan kita kan. Tapi kalau misalkan berbicara tentang apa yang membuat kita rendah hati, ya kita siapa? Gini, ketika kita berjuang mendapatkan sesuatu, dulu kita berpikir gimana caranya kita mau dapat rumah, gimana kita dapat mobil. Antara dua, usaha yang maksimal dan juga hoki. Itu berkesinambungan. Tapi ketika kita sudah mendapatkan semuanya, apa yang harus kita lakukan? Selain kita bermanfaat untuk orang banyak. Betul. Ya kan gitu. Coba mau apa lagi? Apa yang kita kejar? Ya, anak-anak udah gede, kita hidup juga sendiri. Iya, sendiri. Loh iya, maksudnya anak-anak udah pada misah semua gitu loh. Yang kecil juga mereka udah sibuk dengan Dunianya. Dunianya. Makanya gue mikir, apalagi yang harus gue kejar? Tinggal menikmati hidup aja udah. Menikmati hidup dan bermanfaat untuk banyak orang. Betul. Oke, tepuk tangan lagi. Bener sih, tadi kata Akang kan sekarang anak-anak udah gede, Kang Sule udah sendiri dan udah punya kehidupan masing-masing. Jadi apa sih doa Kang Sule untuk anak-anaknya? Dan mungkin gimana cara Kang Sule itu supaya tetap dekat dengan ya Iki lah dan adik-adiknya gitu. Ya, gue tidak pernah membebani kepada anak-anak. Contoh kalau misalkan sakit, selama gue masih bisa, gue nggak pernah membebani anak-anak. Terus gue tidak pernah menuntut banyak kepada anak-anak. Lu harus nengokin gue seminggu sekali, lu harus jagain gue nggak pernah. Gitu. Yang penting anak-anak bahagia, anak-anak rukun juga gue udah bahagia. Gitu. Jadi jangan terlalu banyak menuntut lah. Banyak teman-teman yang curhat tentang kok anak gua mah ya lupa sama gua, lupa gak dikunjungin gitu kan. Kita positif aja lah, kayak Iki juga jarang gitu. Jadi nggak dibikin penyakit aja lah. Kalau kita bikin, aduh kita sedih ya anak-anak ini gitu ya, santai aja gua. Tapi tetap suka jengukin Kang Sule kan? Oh suka selain hari raya lah ya.
Selain hari raya. Ya, selain hari raya kalau sakit, terus kalau dia lagi kangen, kadang kalau dia lagi kangen beliin sepatu biar gue datang ke sana gitu. Gitu. Karena dia sibuk ya kan, sibuk gitu. Iya, tapi kemarin mungkin gue ke rumah gitu. Lihat-lihat postingan di status WhatsApp sih kemarin ada sempat Iki ya sama Mahalini. Ya ada. Udah umur berapa waktu cucunya, Bang? Baru mau masuk 3-4 bulanan lah. Ya Allah, masih kecil ya. Iya, segituan lah. Udah jadi kakek loh Kang Sule loh. Ya coba mau apa lagi? Ya ampun. Orang lain belum tentu ngalamin jadi kakek ya kan? Iya sih. Siapa tahu diabetes jantung dan yang lain-lainnya gitu. Adik gua aja nggak ngalamin jadi kakek. Iya gitu. Berarti Akang umur seberapa ya, Nak? 48. Wih. November ini 49. Masih muda dong. Setelah ngalamin jatuh bangun nih dalam pernikahan, tadi kan Akang bilang katanya udah nikah 2 kali. Malah aku sempat waktu itu pernah dengar juga berita Akang tuh lagi deket sama cewek terakhir waktu aku ke rumah kamu Ya gua kan. kalau sama cewek mah deket terus. Oh iya, juga deket sih juga ya. cewek. Oh iya benar juga. Menurut Kang Sule apa yang paling penting biar cinta itu bisa bertahan lama, Kang? Secara Kang tadi udah nikah 21 tahun, sama yang muda juga udah pernah gitu. Setara sih. Setara ya. Setara. Karena dulu gue tuh kecintaan banget sama mamanya Iki tuh. Karena kalau orang yang kecintaan tuh pasti akan disepelekan apapun. Gitu. Makanya saat ini tuh gue nggak mau orang yang cintanya ke gue tuh karena pertama harta, fisik, dan karena dia terpaksa. Tapi harus dari hati. Betul. Dan dengan perjalanan waktunya ya harus setara cintanya gitu. Seimbang ya. Seimbang lah, karena hidup itu keseimbangan. Betul. Karena kalau menurut gue, kalau nggak setara tuh gue ya bakal akan seperti itu lagi. Jadi sama yang terakhir kemarin setara. Terakhir yang mana? Natali. Nah kalau setara mah nggak bakalan cerai lah, gimana sih? Bener. Jadi yang kemarin kenapa bisa cerai? Kan kamu yang lebih ini? Enggak, setara itu kan bukan tentang cinta aja ya kan? Okay. Tentang perhatian, tentang perlakuan, tentang tujuan, tentang niat kan gitu. Harus setara semuanya. Lo iya harus saling membutuhkan. Lo butuh dari gua apa? Gua butuh dari lu apa? Karena kalau gua apa yang dibutuhkan dari pasangan seorang perempuan selain dia mampu nggak merawat gua ketika gua tua? Mampu tuh ngomehan orang kerkolot. Kan gitu. Bener. Itu yang paling sulit. Makanya untuk saat ini gua ya ngalir aja sampai ada orang yang benar-benar tulus gitu. Karena sulit. Tulus, berarti yang kemarin nggak tulus dong. Loh, bukan berbicara tentang itu. Ya kalau memang tulus tidak akan bercerai. Kalau memang sayang tidak akan bercerai gitu. Gue sama yang pertama juga begitu. Kalau lu minta cerai berarti lu nggak sayang sama gue. Kalau gue nggak nyerahin lu karena gue ya sayang sama lu kan gitu. Oke. Langsung terdiam lo ya 1000 bahasa lo ya. Aduh, seru banget ya. Maka setiap orang itu pasti pernah kehilangan katanya kan. Gimana cara Kang Sule itu bangkit waktu ngalamin masa-masa berat dalam hidup Kang Sule? Kehilangan apa dulu nih? Kehilangan seseorang yang pernah hidup bersama anak. Kayak bapak itu. Pasangan juga. Nah, gua itu mindset gua waktu bokap gua meninggal gua nggak nangis. Kenapa? Karena ada pesan dari bokap, kalau lu nangisin gua akan disiksa katanya di sana. Makanya gua tahan untuk tidak menangis. Dan gua artinya setiap manusia itu ya pasti akan meninggal. Ya kan? Kalau kita menangisi seseorang siapapun, mau bapak, adik gua kemarin juga baru meninggal juga. Ya udah memang perjalanan seperti itu, nggak terlalu berlebihan. Nggak terlalu berlebihan. Iya. Yang penting gua bermanfaat untuk mereka dari hidup sampai mati udah cukup. Jadi cara balik move on-nya tuh gimana? Ya biasa aja, nggak ada syarat juga. Ya santai aja ya, jangan terlalu dipikirin terus. Ya, kalau memori pasti ada lah kan, teringat, sedih ada gitu teman. Nggak, ya ngapain kita berlebihan gitu. Ya berarti sewajarnya aja. Sewajarnya, sama halnya dengan cinta, jangan terlalu berlebihan kalau kamu mau setara kan gitu. Baik. Oke. Aduh, aus ya, minum dulu, udah habis loh punya Kang mau ya. Aku masih ada, ini setengah lagi. Ini katanya air jam-jam dari Mekah ya? Iya. Alhamdulillah. Baru pulang. Tahun kemarin. Oke. Tadi saya meriang loh tadi. Alhamdulillah loh. Pas minum ini langsung tambah loh. Sama meriang saya. Merindukan kasih sayang gitu ya. Oke, lucu ya, emang cocok jadi penyanyi. Oke Kang, kebahagiaan sederhana buat Kang Sule itu apa sih Kang? Apakah soal anak, karya, atau mungkin sekedar bisa bikin orang lain ketawa? Iya, makan dulu aja Kang. Kebahagiaan gini. Gua lihat anak gua nggak berantem aja itu gua udah happy. Anak gua akur gua udah happy gitu.
terus kakak gue, adik gue akur, gue udah happy. Sesederhana itu. Sesederhana. Gue makan singkong aja udah happy. Kayak tadi ya? Mau kopi hitam? Ya. Jadi happy dan tidak happy itu kan tergantung kita membawanya. Betul. Kalau kita tidak bisa membawanya, stres lah. Benar. Iya dong. Ini udah berat, Kang. Kamu berat hidup? Iya dong, pasti ada kalanya berat juga. Kenapa bisa berat? Ya, pasti kan ada juga beban, pikiran, apapun kan pasti kebagi. Tapi kan aku menyikapinya benar kata Akang. Dibawa santai aja. Iya. Tapi sebetulnya yang hidup berat itu tukang batu. Kenapa tuh? Emang ngul batu kan berat. Nggak gitu konsepnya, aku kan nggak nganggul batu. Ya, makanya gue punya prinsip gini, ketika ada masalah besar, bagaimana caranya gue kecilin. Ketika ada masalah kecil, bagaimana caranya gue ilangin. Gitu. Dengan gue tidak terlalu mengsuges, terus memikirkan hal masalah itu. Benar. Santai aja. Yang kita mau jalani aja ya udah itu aja udah. Selama gue masih makan, masih bisa gaji karyawan, masih bisa nyokolahin anak, apa yang harus kita pusingin? Apa yang kita harus khawatirin? Harus khawatirin. Ya nggak perlu khawatir lah. Kalau kita khawatir, kita percaya sama Tuhan yang memberikan rezeki kan gitu. Tepuk tangan lagi. Jawabannya the best emang. Sekarang kita mau games kan? Boleh. Oke. Pilih cepat this or that. Nah, tahu this or that? This or that tahu? Artinya? Truth or dare. Itu mah tuh beda. Truth Beda. or dare. Ini this or that. Apa itu this? This ini. Or dare? Ornya tahu, that itu. Jadi ini atau itu nyesek ikut aja. Ya, jadi aku nanti kasih pilihan ya buat Kang Sule, dan Kang Sule tuh harus jawab cepat tanpa mikir panjang dan jelasin alasannya, oke? Oke. Tau ningali heula tuh langsung mikir. Udah nggak kebaca. Oh iya nggak kebaca ya. Nggak geblek gitu. Udah plus ya Kang ya. Udah silinder. Udah silinder. Oke, nyanyi atau lawak? Lawak. Kenapa? Karena kalau lawak itu tantangannya berat. Ya kalau nyanyi itu nggak tahu lirik, gua bisa lihat prompter, kasih ya kan? Kasih orang. Kalau ngelawak, lupa ngelawak kan nggak mungkin kita ngajak penonton. Iya benar. Pagi belum tentu lucu lagi kan. Terus kalau diperhitungkan dari ngelawak sama nyanyi, ya penghasilan lebih gede yang ngelawak lah. Wih, emang beda ya. Kelasnya juga pelawak ngomong satu. Oh dulu, gua baru mau ngomong. Ya dulu. Emang sekarang enggak? Sekarang kan zamannya udah beda. Iya, udah zamannya digital lah. Iya, tapi kan tetap aja Sule Prikitil. Oke, TV atau YouTube? TV lah. Kenapa tuh? Kalau dulu, duitnya gede. Iya, iya benar. Kalau YouTube kecil. Tapi kan udah banyak juga subscriber. Ya, maksudnya kalau dibandingkan dengan TV dulu, ya kalau suruh milih ya TV. Kenapa? Karena yang membesarkan gua, orang-orang bisa tahu gua ya TV, bukan YouTube. Kalau sekarang gua YouTube tuh untuk lebih ke eksistensi. Ke eksistensi itu maintenance aja lah ya. Gitu. Ya biar pada kabur fansnya. Betul, kan. ya. Oke. Sunda Pride atau Jakarta Live? Ya Sunda Pride lah. Naon ku naon? Ya kan kita lahir dari Sunda ya, kita mah Sunda. Jangan pernah menghilangkan budaya yang kita punya lah. Mau kita sok. Kamu misalkan ketemu sama saya, ada mual, mungkin kamu pasti ngomong Indonesia, pasti ngomong Sunda. Kayak masih Sunda. Nah itu, nggak bisa kita, kan, nggak bisa kalau Sunda tuh. Iya. Jadi, tapi kan tinggal di Jakarta, emang nggak suka dengan Jakarta Live? Enggak, aku kan tinggal di Tambun. Oh iya beda, bukan Jakarta. Nah, makanya itu juga ada sejarahnya. Kenapa gua memilih Tambun? Bukan berarti gua nggak mau di Jakarta. Kalau gua beli rumah di Jakarta 2 kali lipat mahalnya. Kalau di Tambun bisa jadi 2 kali lipat. Harga 12 miliar bisa jadi 6 miliar gitu. Iya benar. Tetap pakai strategi manajemen. Iya. Terus gua masih warga Jawa Barat kan gitu. Gubernurnya masih Pak Dedi kan gitu. Sekarang. Dulu kan bukan. Ya dulu Pak Emil ya. Emilia Contessa. Beda Kang. Pak RK. Pak RK. Cinta lama atau cinta baru Kang? Cinta lama atau ya cinta baru lah. Ngapain yang lama kita usik-usik lagi? Iya benar. Kalau udah lama ya udah timbun lah. Harus yang baru lah, dengan suasana baru, dengan kisah yang baru, rasa yang baru, wajah yang baru. Ya iyalah. Iya, mumpung masih hidup di dunia ini ya. Dengan rasa yang baru, nano-nano, apa manis. Iya, kayak ini kayak lollipop nih, manis pahit dan asemnya kehidupan sama cinta. Demi anak atau demi diri sendiri? Demi anak lah. Kenapa? Lah, kita nanti akan meninggalkan dunia ini. Kalau untuk diri kita sendiri, ngumpulin harta, rumah, mobil, dan yang lain-lain, nggak mungkin gue bisa bawa harta itu.
sampai gue meninggalkan dunia ini. Demi anak lah. Iya sih. Semua gue siapin untuk anak-anak gue udah selesai sebetulnya. Anak-anak udah, ya dia udah punya rumah sendiri-sendiri. Tuh udah gue siapin semuanya. Jan juga? Iyalah. Ingat banget pas lagi syuting dulu ya? Iya. Masih kecil banget ya? Karena di Cimahi gue tuh bikin kontrakan ya satu-satu. Kontrakan Jan, Putri, Iki, Ferdi, Ajam. Udah gue siapin. Ini lagi bangun lagi buat Ferdi. Buat nanti. Ditinggalin ya satu-satu? Bukan tinggal, ya udah. Mereka ngurus semua. Udah tinggal bagi-bagi. Keren. Gitu. Keren. Masa gue tiba-tiba pas gue mau meninggal terus gue kasih pacu, kan nggak mungkin. Ya. Aduh, ini pacu malah diem loh kata dia. Oke, seru banget lah asli ngobrol sama Kang Sulaiman ya. Mulai dari cerita tadi pahit kehidupan, manisnya juga dunia hiburan, sampai obrolan soal cinta, keluarga, tentang anak dan kebahagiaan. Terakhir, ada nggak satu pesan yang menurut Kang Sule pamungkas gitu ya, buat semua orang di luaran sana yang lagi berjuang mencari kebahagiaan dan kebahagiaan maupun kehidupannya? Untuk orang-orang jangan mencari kebahagiaan tuh tidak bisa dicari. Kita yang menciptakan, kita yang menciptakan. Apapun itu, gua penghasilan kecil kita ciptakan kebahagiaan. Penghasilan dulu besar, sekarang kecil, ya syukuri. Kalau kita ciptakan kebahagiaan itu ya mensyukuri gitu loh. Jadi kalau kita cari-cari kebahagiaan, misalkan cari kebahagiaan dari pasangan, nggak bakalan dapat sampai kapanpun. Kita yang menciptakan bagaimana caranya kita bisa membahagiakan orang justru. Jadi bukan mencari ya kalimatnya, kalau tapi kita ciptakan kebahagiaan. Sampai ujung dunia juga cari kebahagiaan, coba cari. Gimana bentuknya bahagia itu gimana coba? Apakah kamu hanya melihat matahari kamu happy gitu? Iya kan? Tergantung. Iya, tapi kan nggak selamanya. Iya. Ada kalanya lu lihat matahari happy, besok enggak mungkin. Iya. Lihat mataharinya yang toko mungkin kan bisa. Matahari toko orang kagak tahu Kang, itu cuma orang kita doang yang tahu loh. Matahari toko emang masih ada ya? Iya. Iya benar. Susah kalau dicari itu ya. Ya mungkin pesannya gini lah, ketika lu mendapatkan sesuatu, anugerah dari Tuhan, rezeki dan apapun, kamu harus bisa memanagenya. Jangan sampai lu yang dulu pengen ini, beli ini sampai habis, tidak bisa nabung. Gue sampai saat ini tuh gue selain nabung, deposit, gue masih nyeleng. Nyeleng? Celengan. Oh celengan. Masih gue sampai sekarang. Yang bentuk apa? Doraemon? Wow, bentuk singa yang bentuk gede. Singa ya langsung. Oh iya, nanti dibuka diketrok gitu. Lah iyalah. Serius? Bener serius. Coba kalau misalkan gue dulu tidak bisa memanage itu gitu. Ketika gue sudah tidak ada kegiatan, gue tidak bisa memutarkan uang itu ke tempat usaha kan gitu. Masih sudah banyak contohnya lah ketika artis-artis zaman dulu ketika dia udah populer pada zamannya, terus sekarang mereka itu harus rajin menabung dan tidak sombong lah. Iya, gitu. Benar sih. Dan tidak berubah sih Kang Sule dari dulu ya. Aku kenal waktu sebelum nikah sampai hari ini loh ya, siang ini loh. Sampai belum nikah terus cerai ya kamu juga ya. Iya, nanti nikah lagi. Kamu kenapa sih kok bisa cerai? Ngomong-ngomong saya jadi host ya, kan bintang tamunya ya. Bos banget nanya gitu ya. Emang keren banget Kang Sule, emang beda sih. Kalau kita bintang tamunya tuh biasa bawain acara gitu ya. Kang, kata-kata hari ini. Berdirilah di kaki diri kamu sendiri tanpa menebas kaki orang lain. Mantap. Kang, sumpah Kang, nuhun banget Kang, sami-sami. Udah mau jadi tamu di Lollipop ya, udah berbagi pasti cerita, mau lah, gitu kan waktu itu juga selfie mau ke Subang, Ngobras baru sekali. Ke Subang sekali, ke Tambun. Tambun kan beda lagi tuh mah. Itu, Ngobras. Ngobras Subang. Oh iya benar, oh iya. Ke Subang udah gitu. Jadi thank you banget ya buat Kang Sule udah berbagi cerita di Lollipop. Dan juga sangat penuh makna gitu ya. Buat kalian nih ya, semua yang udah nonton, Teh Kiti ucapin terima kasih udah denger juga. Dan aku juga pengen tahu pendapat kalian. Coba share di kolom komentar menurut kalian apa sih kunci kebahagiaan dalam hubungan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini biar aku juga semangat terus kontennya. Oke, sampai ketemu di episode Lollipop lainnya. Dan aku juga mengucapkan terima kasih untuk Azana Sweet udah kasih tempat yang luar biasa, semakin sukses. Oh cucu. Oke, tetap tebarkan cinta dan kebahagiaan. Dah.